Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi video ini saya buat bersama dengan teman-teman dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas dari praktikum kimia dasar materi titrasi asam dan basa dengan dosen pengampu Ibu Liska Mutiara Septiana, SP MSI, asisten dosen Bang Marcelin Dinata, dan Mbak Mela Rose Wijayanti dengan anggota kelompok 2 sebagai berikut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu titrasi asam basa. Selanjutnya kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk uji coba titrasi asam dan basa. Dengan prosedur kerja sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan kunyit dan bunga sepatu. Kedua, tumbuk halus secara terpisah kunyit dan bunga sepatu. Ketiga, berikan air mineral setengah gelas ke masing-masing indikator. Yang keempat, siapkan larutan yang akan diuji coba di wadah terpisah. Yang kelima, catat warna sebelum ditambah indikator. Keenam, masukkan indikator ke larutan yang akan diuji coba. Yang ketujuh, amati perubahan warna yang terjadi. Dan yang kedelapan, berikan kesimpulan. Sekarang waktunya kita melakukan uji coba. Let's go. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agatha Sri Alvarez dengan NPM 2114151024. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia tentang larutan asam basa dengan indikator kunyit serta bahan larutan deterjen. Untuk bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu larutan deterjen serta indikator kunyit. Selanjutnya kita masukkan indikator kunyit ke dalam larutan deterjen. Kita aduk dan amati perubahan warnanya. Bisa kita lihat di sini perubahan warnanya. Yang tadinya berwarna putih berubah menjadi warna merah bata. Hal ini menandakan bahwa larutan deterjen bersifat basah. Nama saya Anam Tata Permana, NPM 215415106 dari kelompok 2. Saya di sini akan melakukan praktikum asam basa. Alat dan bahan yang diperlukan adalah wadah kosong untuk pencampuran, air mineral, dan air kunyit. Pertama, kita tuangkan air mineralnya ke wadah untuk pencampuran. Lalu tuangkan air kunyit ke dalam sini. Diamati perubahan warna air dalam sini. Dari hasil pencampuran larutan air kunyit dengan air mineral menunjukkan perubahan warna kuning, yaitu larutan yang bersifat asam. Nama saya Afifah Humairah dengan NPM 2114151028 dari kelompok 2. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu sendok, indikator larutan kunyit, dan larutan kapur sirih. Selanjutnya, amati warna larutan kapur sirih sebelum dicampurkan dengan larutan indikator kunyit. Selanjutnya, masukkan 1 sendok indikator larutan kunyit ke dalam larutan kapur sirih. Lalu goyangkan untuk mencampurkannya.
Amati perubahan warna yang terjadi. Warna larutan kapur sirih berubah menjadi merah bata, menandakan ini merupakan larutan basa. Nama saya Elsa Fiana Maharani dengan NPM 2154151005. Di sini saya akan melakukan pencampuran asam basa dengan indikator alami dengan larutan kunyit dan larutan jeruk nipis. Alat yang digunakan adalah sendok. Pertama, masukkan 1 sendok larutan kunyit ke larutan jeruk nipis. Lalu aduk sampai merata. Dan ini adalah warna yang dihasilkan, menunjukkan bahwa larutan jeruk nipis merupakan asam. Halo, saya Tiko Artosatria-Tama, NPM 2114151034. Saya akan melakukan praktikum larutan asam basa dengan air cuka dapur dan larutan indikator kunyit. Bisa dilihat di sini warna cuka dapur sebelum ditambahkan larutan indikator kunyit adalah berwarna putih bening. Lalu kita tambahkan 1 sendok larutan indikator kunyit dan amati perubahan warna yang terjadi pada cuka dapur. Di sini bisa dilihat setelah ditambahkan larutan indikator kunyit, air cuka dapur menjadi berwarna kuning. Ini menunjukkan bahwa cuka dapur bersifat asam. Saya Dani Adinugraha dengan NPM 2114151014. Di sini saya akan melakukan praktikum larutan asam basa dengan air mineral dan cuka dengan indikator bunga sepatu. Bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini adalah air mineral, air cuka, dan bunga sepatu. Sebelum diberikan bunga sepatu, air cuka berwarna putih dan air mineral juga berwarna putih. Selanjutnya, masukkan 1 sendok indikator bunga sepatu ke dalam larutan cuka dan amati perubahan warnanya. Setelah diberikan bunga sepatu, terlihat perubahan warna air cuka berubah menjadi merah pekat. Itu menandakan cuka merupakan asam kuat. Setelah itu, masukkan 1 sendok indikator bunga sepatu ke dalam air mineral. Setelah itu, amati perubahan warnanya. Setelah diberikan bunga sepatu, terlihat perubahan warna pada air berubah menjadi merah muda. Itu menandakan air merupakan basa lemak. Perkenalkan, nama saya Fas Alkorni dengan NPM 2114151023. Saya mahasiswa dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Kali ini saya akan melakukan praktikum larutan asam basa. Di praktikum larutan asam basa kali ini, kita akan menggunakan indikator bunga sepatu dan deterjen. Seperti yang kita lihat, warna larutan deterjen berwarna putih. Dan kemudian akan kita masukkan ke wadah yang lain. Setelah itu dilanjutkan dengan indikator bunga sepatu dimasukkan ke dalam cairan deterjen. Jika dilihat, tidak ada perubahan warna. Dari situ dapat disimpulkan bahwa deterjen bersifat basa. Percobaan larutan asam dan basa berikutnya yang akan kita lakukan terhadap indikator bunga sepatu dan larutan jeruk nipis. Seperti yang kita lihat, larutan jeruk nipis berwarna putih dan kita akan tuangkan ke wadah yang lainnya. Kemudian akan kita tuangkan juga indikator bunga sepatu ke dalamnya. Seperti
Seperti yang terlihat, hasilnya berwarna kuning. Ini menunjukkan bahwa larutan jeruk nipis bersifat asam. Lalu saya akan melakukan praktikum asam basa dengan menggunakan indikator air bunga sepatu dan larutan air kapur sirih. Cobaan ini dilakukan dengan menuangkan indikator air bunga sepatu ke dalam larutan air kapur sirih. Amati perubahan warna yang terjadi pada larutan air kapur sirih. Perubahan warna yang terjadi pada larutan air kapur sirih ketika dituangkan oleh indikator larutan air bunga sepatu berubah menjadi warna kekuningan. Ini menunjukkan bahwa larutan air kapur sirih bersifat basah. Sekian, terima kasih. Itu dia video uji coba menentukan filtrasi asam basa yang dilakukan oleh kelompok 2. Di sini kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Sekian video dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.